Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qariban wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa rasulih Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan mengkaji kembali salah satu kitab yang sangat masyhur, yakni Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji berkaitan dengan yakni bab dzikri wad du'a, bab tentang zikir dan doa. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis yang berkaitan dengan bab zikir dan doa ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu daripada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya yang dinukil di dalam kitab Bulughul Maram ini, tepatnya di nomor hadis 1567. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Jadi tidak ada sesuatu amal atau perbuatan yang dilakukan oleh anak keturunan Adam, anak cucu Adam. Jadi tidak ada suatu amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam anjarahu, yang dapat menyelamatkannya min adzabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, min dzikrillah, selain daripada zikir atau ingat kepada Allah, zikrullah. Jadi hadis ini di akhrajahu Ibnu Syaibah wa Tabari bi isnadi hasan. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan At-Tabari dengan sanad yang hasan. Kalau kita lihat daripada makna hadis ini, maka di sini tertulis bahwa tidak ada suatu pekerjaan, ya, atau simpelnya tidaklah seorang hamba, tidaklah anak cucu Adam ini mengerjakan satu pekerjaan yang pekerjaan itu dapat menyelamatkannya dari azabnya Allah, selain pekerjaan itu adalah zikir kepada Allah. Artinya kalau disimpelkan, zikrullah itu akan menyelamatkan anak cucu Adam dari azab Allah. Jadi ketika seorang anak cucu Adam dia berzikir kepada Allah, ya, jadi ketika manusia melakukan pekerjaan atau mengamalkan zikrullah, maka zikirnya manusia itu akan menyelamatkannya dari azab Allah. Maka lebih dipahami lagi, kalau manusia ingin aman, ingin selamat dari azabnya Allah, maka selalulah senantiasa zikir kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran kan sangat jelas, tegas. Jadi hadis ini merupakan hadis yang memperkuat, mempertegas tentang bagaimana
salah satu daripada karakteristik orang yang beriman dan bertakwa adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal 'ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka jelas tuh Al-Qur'an tegas mengatakan salah satu karakteristik daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, ketika berdiri, ketika duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika terbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, sambil berkata di dalam pemikirannya, di dalam analisanya, bahwa Allah tidaklah menciptakan segala sesuatu ini tanpa ada makna. Gitu kan? Jadi alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun, fikir fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan langit dan bumi ini dengan sia-sia. Batila, batila itu tidak memiliki makna, pasti ada sesuatu makna di dalamnya. Maka kembalikan makna itu kepada Maha Suci. Jadi kalau ketika Maha Suci, berarti dalam penciptaan itu tidak ada la syarikalah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaknai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diperjelas di dalam hadis ini. Di mana dalam hadis ini begitu tegas baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma 'amila bnu Adama amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah." Jadi tidaklah melakukan Ibnu Adam, anak cucu Adam, amalan, sebuah pekerjaan, anjalahu, yang menyelamatkan dirinya, lahu min adzabillah. Jadi lahu itu dengan pekerjaan itu, min adzabillah, dari azabnya Allah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan atau selain zikrullah. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita, bahwa dengan kita berzikir itu berarti kita akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Syaibah, dan Tobari, yang kemudian di sanadnya adalah sanadnya hasan. Jadi ya, ini harus dipahami nih, kalau bisa dihafalkan. Jadi ma'amila benu Adam amalan, itu kalimat hadisnya tuh. Ma'amila benu Adam amalan anjadahu min azabillah min dzikrillah. Jadi gitu. Ma'amila benu Adam amalan anjadahu min azabillah min dzikrillah. Jadi tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, oleh kita, oleh manusia. Maka ini sebenarnya kalimat itu jamak. Jadi tidak dikhususkan kepada orang yang beriman, tidak dikhususkan kepada orang Islam, tetapi anak cucu Adam kalimatnya. Walaupun memang nisbatnya adalah tetap kepada kita, orang-orang yang beriman. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW redaksinya sungguh sangat indah. Jadi redaksi yang disampaikan oleh baginda Nabi tidak mengatakan bahwa ma'amilal mu'minin atau ma'amilal muslimin, enggak. Tapi beliau mengucapkan kalimat ma'amilal ibnu Adam. Tidaklah, kalimatnya, tidaklah melakukan siapa anak cucu Adam amalan, sebuah amal, anjarahu, anja, yang bisa menyelamatkan lahu dengan amal itu, gitu. Lahu, bagi dirinya dengan amal itu, min adzabillah, dari siksanya Allah, min dzikrillah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yuk perbanyak kita berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita tertidur, istirahat, terlentang, lain sebagainya. Kita zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam berbagai macam aktivitas kita, maka zikir ini jangan sampai lepas. Kenapa? Coba kita bayangkan.
Orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat dan setiap waktu, maka dia akan tercegah, terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang akan mencelakakannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang berzikir kepada Allah dalam setiap hal, setiap pekerjaan, bahkan setiap saat dan setiap waktu, maka pantas orang ini akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang diazab ini kan karena mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita senantiasa ingat kepada Allah dimanapun, ketika kita mata kita tanpa sadar ada sesuatu yang kita lihat haram, kita ingat itu adalah sesuatu yang haram, segera ingat kita bertobat kepada Allah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah itu zikrullah. Kita memohon perlindungan, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika terbersit di hati kita rasa dengki, rasa iri, maka kemudian kita segera beristighfar, astagfirullahaladzim. Maka kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas bersitan-bersitan kejahatan itu. Maka ketika itu kita berzikir kepada Allah, maka pantaslah orang yang zikrullah dalam hidupnya, dalam setiap saat dan waktunya, di dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, terbaring, maka pantaslah dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang seperti ini akan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, yuk mari kita sama-sama mendawamkan, mengistiqomahkan, mengamalkan secara kontinuitas, secara konsistensi untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadis ini, hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mudah-mudahan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.